takkan ada, oh takkan ada minyak sawit setani Malaysia. Luar biasa, luar biasa, minyak sawit buatan Malaysia. Di musim ke-20 kali ini, mereka kembali menghadirkan episode spesial bertema minyak sawit Malaysia yang berjudul Minyak Sawit Luar Biasa. Kalau ngelihat dari teaser yang udah dirilis, konsep episode kali ini masih kurang lebih sama kayak sebelumnya. Selain menyajikan cerita yang seru, episode ini juga tetap nyelipin promosi produk sekaligus edukasi seputar industri kelapa sawit di Malaysia. Emang keren banget kalau topik ini masih jadi salah satu hal yang terus didukung dan dipromosikan oleh pemerintah Malaysia. Nah, yang bikin episode kali ini makin menarik adalah kehadiran Hideko, sahabat pena Kak Ros yang datang langsung dari Jepang. Tujuan kedatangannya ke Malaysia adalah buat belajar lebih dalam soal industri kelapa sawit di sana. Dari poster yang udah dibagiin, kemungkinan besar Upin Ipin bakal ngajak Hideko jalan-jalan ke kebun sawit milik Todalang. Kehadiran Hideko juga bisa kasih sudut pandang yang lebih fresh, soalnya sebagai orang luar Malaysia, dia pasti bakal punya banyak pertanyaan menarik tentang sawit yang mungkin selama ini belum pernah dibahas. Jadi, menonton juga bisa ikut belajar lewat rasa penasaran Hideko sebagai warga Jepang. Buat kalian yang udah penasaran, episode spesial ini bakal tayang di channel YouTube Leskopak pada Sabtu 11 Juli pukul 5:30 waktu Malaysia. Jadi jangan lupa siapin waktu kalian dan jangan sampai kelewatan episode barunya. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, klik like video ini kalau kalian suka dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ya, jadi episode terbaru Upin Ipin musim 20 akhirnya udah resmi tayang nih. Gimana? Kalian udah pada nonton belum? Kalau udah, sini merapat. Karena Mimin mau kasih sedikit review singkat terkait cerita di episode kali ini. Di awal cerita, Upin Ipin dan kawan-kawannya mendapatkan sebuah tantangan dari cikgu mereka. Tantangannya cukup seru, yaitu mereka harus mengeja huruf satu persatu berdasarkan gambar yang diberikan oleh cikgu. Dengan adanya tantangan seperti ini, mereka jadi makin semangat dan lebih rajin buat belajar. Karena proses belajarnya terasa lebih menarik dan gak membosankan. Karena antusiasme mereka yang semakin tinggi, akhirnya Upin Ipin dan kawan-kawannya memutuskan untuk belajar bersama di rumah Upin Ipin. Suasana belajar mereka pun terlihat sangat seru dan penuh semangat. Karena semua saling membantu untuk memahami pelajaran yang diberikan. Melihat mereka yang begitu antusias dan serius buat belajar bareng, Kak Ros pun ikut memperhatikan kegiatan mereka. Gak cuma itu, Kak Ros juga punya ide menarik supaya kegiatan belajar mereka bisa terasa lebih menyenangkan, lebih interaktif, dan tentunya nggak bikin cepat bosan saat menghafal maupun mengeja huruf. Jadi, dari episode kali ini bisa dilihat kalau belajar sebenarnya nggak harus selalu terasa serius dan membosankan. Dengan metode yang seru, ditambah dukungan dari teman-teman dan orang sekitar, proses belajar bisa jadi jauh lebih menyenangkan dan bikin makin semangat. Episode ini juga ngasih pesan bahwa kerjasama, semangat belajar, dan saling membantu itu penting banget buat mencapai tujuan bersama. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, klik like video ini kalau kalian suka dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jadi pada teaser ini ceritanya kan Upin Ipin dan kawan-kawannya lagi belajar bareng tuh. Terus biar belajarnya makin seru dan gampang masuk ke otak, Kak Ros tuh punya ide. Idenya itu berpetualang sambil belajar. Tapi tahu nggak sih, cara Kak Ros ngajak mereka berpetualang tuh agak unik ya. Dan disinilah letak uniknya. Kayak terlihat di teaser ini tuh Kak Ros nggak seakan-akan ngajak mereka buat pergi berpetualang. Jadi kayak mereka ini tetap belajar di rumah, tapi tetap berpetualang. Caranya gimana? Caranya itu Kak Ros pakai ilmu telepati coy. Jadi kayak ini tuh mirip di episode Boboiboy Galaksi Windara, dimana Kup Putri ngajak Boboiboy dan kawan-kawannya buat ngeliat seisi planetnya dengan cara telepati. Nah, kurang lebih Kak Ros tuh sama kayak gini. Kayak what sih, ini keren banget dan unik banget sih.
Ya, terlihat dari teaser, episode baru ini ngasih konsep yang cukup unik dan menarik. Kalau memang arahnya kayak gini yang terlihat di teaser, menurut Mimin ini bisa jadi salah satu ide petualangan yang kreatif, seru, dan bikin proses belajar jadi jauh lebih menyenangkan. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jadi setelah kita ngeliat teaser episode terbaru yang judulnya Kembara Sambil Belajar, kayak biasa nih, episode ini bakal tayang di 4 platform yang berbeda. Jadi para penonton bisa milih nih, mau nonton lewat platform yang mana. Buat jadwal tayangnya, episode ini bakal hadir lebih dulu di channel YouTube Leskopek, MNC TV, dan Astro Prima pada Sabtu 20 Juni 2026. Nah, khusus buat yang nungguin tayangan di Astro Ceria, episodenya baru bakal tayang seminggu setelahnya, tepatnya pada Minggu 28 Juni 2026. Kalau soal jam tayang, tentunya disesuaikan sama waktu di masing-masing negara. Di channel YouTube Leskopek, episode ini bakal tayang di jam 6.30 sore waktu Malaysia. Terus kalau di MNC TV, episodenya bakal mulai tayang di jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, buat yang nonton lewat Astro Prima, episode ini dijadwalkan tayang di jam 5 sore waktu Malaysia. Jadi lumayan cocok deh buat ditonton sambil nyantai di sore hari. Pokoknya buat yang udah gak sabar nungguin episodenya, jangan sampai kelewatan jadwal tayangnya ya. Karena setiap platform punya tanggal dan jam tayangnya yang sedikit berbeda. Nah, itu dia informasi soal jadwal tayang episode terbaru Kembara Sambil Belajar. Buat kalian yang udah penasaran sama seruan episodenya, jangan lupa catat tanggal dan jam tayangnya biar nggak ketinggalan. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jadi kemarin Leskopek akhirnya menayangkan teaser untuk episode terbaru Upin Ipin musim 20 yang berjudul Kembara Sambil Belajar. Setelah cukup lama dinanti-nantikan oleh para fans, mereka akhirnya resmi merilis episode baru ini juga. Soalnya sejak tayangan episode Aku Ada Nilai sampai sekarang memang udah lumayan lama ya nggak ada episode baru yang muncul. Jadi kabar ini tentunya bikin banyak fans senang dan sangat antusias. Kalau dilihat dari teaser yang ditampilkan, kemungkinan besar episode ini bakal menceritakan tentang Upin Ipin dan kawan-kawan yang menjalani sebuah petualangan sambil tetap belajar berbagai hal di sepanjang perjalanan mereka. Di dalam teaser tersebut, terlihat mereka sedang berkumpul di rumah opah untuk belajar bersama seperti biasa. Namun di tengah kegiatan itu, Kak Ros memberikan saran dan masukan kepada mereka tentang cara supaya apa yang sedang dipelajari bisa lebih cepat dia pahami dan gampang masuk ke otak. Nah, dari momen itulah sepertinya awal pertualangan mereka dimulai. Jadi bukan cuma belajar dengan cara biasa di rumah, tetapi mereka kemungkinan akan mencoba pengalaman-pengalaman baru yang lebih seru dan menyenangkan agar proses belajarnya terasa lebih mudah dipahami. Karena itulah episode ini terlihat bakal menggabungkan unsur pertualangan dan pendidikan sekaligus, yang memang sudah jadi ciri khas Upin Ipin sejak dulu. Untuk sekarang kita tunggu aja bagaimana keseruan petualangan mereka nanti saat episodenya resmi ditayangkan. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jadi asal muasal duit seringgit yang gak dihargain sama si dua tuyul ini berawal dari mereka yang lagi nolongin Ato ngebersihin kandang Rembo. Nah, setelah itu si Ato ini ngasih upah tuh ke mereka masing-masing seringgit karena udah ngebantuin. Tapi bukannya bersyukur, mereka malah ngeluh karena cuma dikasih seringgit. Ya masih untung Todalang mau ngasih upah, padahal dia itu kan dikenal pelit ya. Ya udah, habis itu mereka ini tuh langsung deh OTW ke kedainya Bang Is buat jajan es krim. Tapi sayangnya harga es krim di situ tuh nggak ada yang seringgit. Ada, cuma ya ada lebihannya beberapa sen gitu. Dan ya udah, pulanglah tuh mereka dalam keadaan bad mood, kagak jadi beli es krim. Nah, makanya dari situ duit seringgit mereka ini dianggap nggak ada nilainya dan bahkan nggak
dihargain. Mereka taruh sembarangan lah, sampai Kak Ros pun ngoceh ngeceramain mereka berdua. Namun untungnya mereka dapat hidayah lewat mimpi supaya untuk bisa lebih menghargai duit berapapun nilainya. Karena ya nilai duit itu terletak pada usaha mendapatkannya. Memang seringgit itu kecil nilainya, tapi kan usaha untuk dapetinnya itu yang besar dan bernilai. Karena buat mereka dapetin duit itu nggak cuma-cuma. Mereka harus usaha dulu, kerja dulu, bukan hasil dari meminta, mencuri, ataupun tendang pintu. Jadi ya untuk episode ini itulah pesan moral yang dapat diambil untuk kita terapin di kehidupan sehari-hari kita. Baiklah. Di episode terbaru Upin dan Ipin, ceritanya Upin Ipin kelihatan kurang ngehargain uang seringgit yang mereka punya. Jadi kesannya tuh mereka nganggep remeh uangnya karena nilainya kecil. Ya kalau dilihat-lihat konteks episode ini mirip sama episode lama yang judulnya itu Ikhlas dari Hati. Dimana waktu itu Upin Ipin sama temen-temennya dapet pelajaran dari Tok Wan soal pentingnya nilai uang, bahkan cuma 10 sen sekalipun. Dari situ mereka jadi paham dan ngerti arti menghargai uang. Nah, tapi kenapa di episode terbaru ini mereka malah kelihatan kebalikannya? Padahal sayang banget karakter yang udah dibangun dari dulu malah kayak diubah demi cerita baru. Tapi ya udahlah, jangan langsung ngejudge jelek dulu episode ini. Soalnya kan belum tayang full juga. Lagian video ini dibuat jauh sebelum episodenya rilis. Siapa tahu nanti ada pesan atau pelajaran baru yang mau disampaikan lewat episode ini. So, jadi jangan lupa untuk tonton episode terbarunya ya. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, klik like video ini kalau kalian suka. Dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Episode Upin dan Ipin yang judulnya Aku Ada Nilai pengen nyampein pesan kalau semua hal itu punya nilai. Walaupun kelihatannya kecil di mata orang lain, waktu Upin Ipin jadi uang seringgit terus ngerasa nggak puas karena nilainya kecil, itu nunjukin sifat manusia yang sering bandingin diri sama hal yang lebih gede dan kelihatan lebih berharga. Padahal uang seringgit juga tetap berguna buat beli sesuatu, bantu transaksi, dan kalau dikumpulin bisa jadi banyak. Dari situ kita diajarin kalau nilai itu bukan cuma soal besar kecilnya angka, tapi juga dari manfaat dan kegunaannya. Makna lainnya soal rasa syukur. Kadang orang ngerasa kurang cuma gara-gara lihat punya orang lain lebih banyak atau lebih bagus. Episode ini ngingetin kalau apapun yang kita punya sekarang tetap bernilai dan harus disyukurin. Selain itu, cerita ini juga nunjukin kalau tiap orang punya harga diri dan kemampuan masing-masing. Jangan ngerasa rendah cuma karena dianggap kecil atau sepele sama orang lain. Kayak uang seringgit yang tetap ada nilainya. Manusia juga tetap berharga walaupun hidup sederhana. Jadi inti pesan episode ini tuh ngajarin kalau semua hal dan setiap orang punya nilai masing-masing. Walaupun terlihat kecil atau sederhana, kita juga diajarin buat nggak suka ngebandingin diri sama orang lain, lebih menghargai diri sendiri dan selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Yap, bener banget. Let's Go Pakyu mengumumkan lewat poster dan juga teaser kalau ada episode terbaru dari Upin Ipin musim ke-20 ini yang akan tayang pada hari Sabtu nanti. So, jadi pada episode ini kita akan melihat wujud Upin Ipin dan juga kawan-kawannya menjadi sebuah duit. Jadi singkat cerita tuh mengapa Upin Ipin bisa berubah menjadi duit itu karena sebelumnya ia tidak menghargai betapa tidak bernilainya duit seringgit di mata mereka. Sehingga mereka pun bermimpi menjadi sebuah duit. Ya pada intinya episode ini memberikan kita pesan moral. Seberapapun nominal di sebuah duit itu tetap memiliki nilai dan harus kita hargai. Oh ya, anyway di sini kan Upin Ipin menjadi duit seringgit ya. Terus pada teaser kita nggak diperlihatkan nilai duit pada kawan-kawannya. Tapi tenang, pada poster kita bisa lihat kok. Di sini Mail menjadi duit 5 ringgit, lalu Meme 10 ringgit, Ehsan 20 ringgit, Jarjit 50 ringgit, dan Fizi 100 ringgit. Wow, si Fizi paling besar ya nilainya. Kalau Sesan yang notabene itu dia anak takjir.
Oh iya, satu lagi. Harusnya kan di circle mereka ini ada Susanti ya. Tapi kok ini nggak ada ya? Nggak terlihat tuh batang hidungnya. Apa karena Susanti itu orang Indonesia, makanya ia nggak mendapatkan peran jadi duit Malaysia? Atau jangan-jangan bisa jadi nih, ini bakal jadi kejutan buat kita. Kalau Susanti tetap akan muncul menjadi duit, tapi bukan duit Malaysia, melainkan duit Indonesia. Wow, amazing banget tuh. Kalau emang bener, kira-kira berapa ya nominalnya? Kalau kalian tahu, komen dong di bawah. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka. Dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Upin Ipin musim ke-20 ini yang akan tayang pada hari Sabtu nanti. Jadi pada episode ini kita akan melihat wujud Upin Ipin dan juga kawan-kawannya menjadi sebuah duit. Jadi singkat cerita tuh, mengapa Upin Ipin bisa berubah menjadi duit itu karena sebelumnya ia tidak menghargai betapa tidak bernilainya duit seringgit di mata mereka, sehingga mereka pun bermimpi menjadi sebuah duit. Ya, pada intinya episode ini memberikan kita pesan moral, seberapapun nominal di sebuah duit itu tetap memiliki nilai dan harus kita hargai. Oh ya, anyway, di sini kan Upin Ipin menjadi duit seringgit ya. Terus pada teaser kita nggak diperlihatkan nilai duit pada kawan-kawannya. Tapi tenang, pada poster kita bisa lihat kok. Di sini Mail menjadi duit 5 ringgit, lalu Meme 10 ringgit, Ehsan 20 ringgit, Jarjit 50 ringgit, dan Fizi 100 ringgit. Wow, si Fizi paling besar ya nilainya. Kalau Sesan yang notabene itu dia anak takjir.
Oh iya, satu lagi. Harusnya kan di circle mereka ini ada Susanti ya. Tapi kok ini nggak ada ya? Nggak terlihat tuh batang hidungnya. Apa karena Susanti itu orang Indonesia, makanya ia nggak mendapatkan peran jadi duit Malaysia? Atau jangan-jangan bisa jadi nih, ini bakal jadi kejutan buat kita. Kalau Susanti tetap akan muncul menjadi duit, tapi bukan duit Malaysia, melainkan duit Indonesia. Wow, amazing banget tuh. Kalau emang bener, kira-kira berapa ya nominalnya? Kalau kalian tahu, komen dong di bawah. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana? Menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka. Dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.